The Laws of Imitation atau hukum peniruan. Di bab-bab sebelumnya mungkin kita telah mempelajari mengenai apa itu pentingnya jaringan interpersonal yang memengaruhi individu untuk meyakinkan mereka dalam mengadopsi sebuah inovasi. Di sini kita menjelajahi apa yang diketahui tentang jaringan difusi tersebut dan bagaimana mereka berfungsi untuk menyampaikan informasi evaluasi inovasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang penggunaan ide baru. Kita mulai dengan diskusi tentang kepemimpinan opini. Sejauh mana seorang individu mampu secara tidak resmi untuk memengaruhi sikap atau perilaku terbuka orang lain dengan cara yang diinginkan dengan frekuensi yang relatif. Pemimpin opini adalah individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Perilaku para pemimpin opini penting dalam menentukan tingkat adopsi inovasi dalam sistem sosial. Sebenarnya, difusi kurva memiliki bentuk yang biasa karena waktu di mana para pemimpin pendapat mengadopsi dan karena kemampuan mereka untuk mengaktifkan jaringan difusi dalam sistem sosialnya. Oleh karena pentingnya sebuah kepemimpinan opini dalam mempengaruhi seseorang untuk menentukan sebuah inovasi, sehingga kita harus mengetahui sifat dari kepemimpinan opini. Oleh karena itu, untuk mengetahui sifat kepemimpinan opini, ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu berbagai model aliran komunikasi massa, seperti aliran 2 langkah dan revisinya, yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali. Kemudian yang kedua, ada bagaimana homofil kedua mempengaruhi aliran komunikasi. Yang ketiga adalah langkah-langkah kepemimpinan opini. Dan yang terakhir adalah karakteristik dari pemimpin opini itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui sifat kepemimpinan opini, maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah mempelajari mengenai berbagai model aliran komunikasi massa. Di sini, model aliran komunikasi massa terbagi menjadi 2, yaitu hypodermic needle model dan the two-step flow model atau model 2 langkah. Model aliran komunikasi yang pertama yaitu hypodermic needle model atau model jarum suntik hipodermik. Model ini menegaskan bahwa media massa memiliki pengaruh yang langsung dan sangat kuat terhadap pemirsa massa. Media massa sendiri pada tahun 1940 dan 1950-an dipandang sebagai pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku manusia. Bukti kekuatan manipulatif dari media massa diambil dari peristiwa-peristiwa bersejarah seperti berikut ini. Yang pertama, ada peran media Hertz dalam menggalang dukungan publik terhadap perang Spansi Amerika. Yang kedua, ada kekuatan mesin propaganda Contabel selama Perang Dunia II. Dan yang terakhir, pengaruh iklan Madison Avenue mengenai konsumen dan perilaku suara. Pada akhirnya, sewaktu metode riset yang lebih canggih digunakan dalam riset komunikasi ini, ada banyak kekurangan pada model jarum suntik ini. Hal ini terutama didasarkan pada intuisi tentang peristiwa sejarah dan terlalu sederhana, terlalu mekanis, dan terlalu kotor untuk memberikan laporan akurat tentang efek media massa. Model yang kedua yaitu the two-step flow model. Kejatuhan model jarum suntik secara tegas mengakibatkan sebuah penelitian klasik tentang pemilihan presiden tahun 1940. Penyelidikan ini dirancang dengan model jarum suntik yang dimaksudkan untuk menganalisis peranan media massa dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Para peneliti itu terkejut sewaktu bukti-bukti menunjukkan bahwa hampir tidak ada pilihan suara yang dipengaruhi langsung oleh media massa. Model aliran 2 langkah ini membantu memfokuskan perhatian pada antarmuka antara media massa dan pengaruh interpersonal. Hal ini memberi kesan bahwa media massa tidak begitu berkuasa dan tidak setegas yang pernah kita pikirkan. Seseorang bisa jadi mendapatkan suatu ide baru entah melalui media massa atau saluran interpersonal, lalu melakukan pertukaran komunikasi tentang berita tersebut kepada teman-temannya. Pandangan bahwa proses komunikasi massa pada dasarnya terdiri dari 2 langkah yang membatasi proses analisis. Proses komunikasi massal mungkin mencakup kurang lebih 2 langkah. Dalam beberapa hal, mungkin hanya ada 1 langkah saja. Media massa mungkin memiliki dampak langsung terhadap penerima. Dalam kasus-kasus lain, dorongan media massa dapat berpengaruh terhadap proses komunikasi multitahap. Homoseksual dengan mata yang tajam dan aliran komunikasi. Pemahaman seseorang tentang sifat komunikasi yang mengalir melalui jaringan antarpribadi dapat ditingkatkan oleh konsep homoseks dan heterofis. Tipe yang menyampaikan pesan ke siapa dibawa keluar dalam analisis jaringan tersebut. Dalam hal ini ada 2 pembahasan penting, yaitu
homofili heterofili, dan homofilah sebagai penghalang difusi. Homofili heterofili. Sebuah prinsip dasar komunikasi antara manusia ialah bahwa tersimpannya gagasan yang paling sering terjadi antara individu yang sama atau yang tidak berkaitan. Homofilah adalah sejauh mana pasangan-pasangan individu yang berinteraksi memiliki sifat-sifat tertentu yang serupa, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan semacamnya. Meskipun istilah Karofilia digunakan untuk fenomena ini hanya beberapa tahun belakangan ini oleh Rutherford dan Merton, adanya perilaku homofilia diamati sekitar setengah abad yang lalu oleh Tad, yang mengatakan hubungan sosial yang saya katakan lebih dekat di antara orang-orang yang mirip satu sama lain dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Homofilah sebagai penghalang difusi. Homofilah dapat menjadi penghalang yang tidak terlihat terhadap arus inovasi dalam suatu sistem. Ide baru biasanya masuk ke sebuah sistem melalui status yang lebih tinggi dan anggota yang lebih inovatif. Pada tingkat homogen yang tinggi, orang-orang elit ini hanya berinteraksi satu sama lain. Pola penyebaran homofilia menyebabkan gagasan-gagasan baru menyebar secara horizontal, bukan tegak lurus dalam suatu sistem. Oleh karena itu, homofilia bertujuan untuk memperlambat laju penyebaran. Salah satu implikasi homogen sebagai penghalang fusi difusi adalah bahwa agen-agen perubahan harus bekerja dengan pemimpin opini yang berada di seluruh struktur sosial. Jika sebuah sistem ditandai dengan aktivitas yang sangat berlebih-lebih, sebuah agen perubahan dapat memfokuskan upayanya pada hanya satu atau beberapa pemimpin opini yang memiliki kedudukan sosial dan inovasi. Selanjutnya, mengukur kepemimpinan pendapat dan hubungan jaringan. 4 metode utama untuk mengukur kepemimpinan pendapat dan jaringan difusi telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. 1. Sosiometrik, 2. Penilaian informan, dan yang ketiga teknik mendesain sendiri. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin opini. Bagaimana para pemimpin pendapat berbeda dengan pengikut mereka? Generalisasi berikut ini merangkum 9 besar penelitian empiris yang dirancang untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam masing-masing, kami merujuk pada pemimpin opini dan pengikut seolah-olah kepemimpinan pendapat adalah dikotomi dan seolah-olah non-pemimpin semuanya pengikut. Penyederhanaan ini perlu untuk kepentingan kejelasan. Selanjutnya, komunikasi dari luar. Pendapat pemimpin memiliki lebih banyak kontak dengan media massa daripada pengikutnya. Konsep awal dari hipotesis arus dua langkah menyatakan bahwa pemimpin berpendapat lebih banyak berperan dalam saluran media massa. Satu cara di mana pemimpin berpendapat memperoleh kompetensi mereka adalah dengan melayani sebagai jalan untuk masuknya ide-ide baru ke dalam sistem sosial mereka. Terkaitan ini bisa disediakan oleh saluran media massa, oleh kesopanan sang pemimpin, atau oleh agen kontak yang lebih besar. Selanjutnya, aksesibilitas. Agar pemimpin opini menyebarkan pesan tentang inovasi, mereka harus memiliki jaringan interpersonal dengan pengikutnya. Pemimpin opini harus dapat diakses. Salah satu yang menunjukkan akses seperti itu adalah partisipasi sosial. Komunikasi tatap muka tentang gagasan-gagasan baru terjadi dalam pertemuan organisasi formal dan melalui pembahasan tidak resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Nah, di sini saya Ridwan Firmansyah akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya oleh teman saya. Nah, di sini ada tentang status sosial dan ekonomi. Dijelaskan bahwa pengikut biasanya mencari pemimpin pendapat dengan status agak lebih tinggi dari mereka sendiri. Jadi para pemimpin opini rata-rata harus memiliki status yang lebih tinggi. Pokok ini disebutkan oleh Trade penemuan dapat dimulai dari tingkat yang paling rendah, tetapi peranannya bergantung pada adanya kedudukan sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Pemimpin berpendapat memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Perhatikan hubungan ini dengan para pengikutnya. Pendapat pemimpin memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tentang inovasi. Jika para pemimpin opini harus diakui oleh rekan-rekannya supaya
ataupun di atasnya sebagai para pakar kompeten tentang inovasi, kemungkinan besar mereka akan menerima gagasan-gagasan baru di hadapan para pengikutnya, dan para pemimpin berpendapat lebih inovatif daripada pengikutnya. Selanjutnya ada yang ketiga, inovasi kepemimpinan pendapat dan norma sistem. Ada beberapa contoh tanya jawab yang dihasilkan. Yang salah satunya ialah bagaimana pendapat pemimpin dapat menjadi paling sesuai dengan norma sistem dan pada saat yang sama memimpin dalam mengadopsi gagasan-gagasan baru. Jawabannya, ketika norma-norma sistem sosial mendukung perubahan, pemimpin opini ini lebih inovatif. Tetapi ketika norma-norma tidak mendukung perubahan, para pemimpin pendapat tidak terlalu inovatif. Selanjutnya ada tentang monomorfik dan polimorfik kepemimpinan. Dijelaskan bahwa satu set kepemimpinan opini yang memiliki tujuan dalam sebuah sistem, atau apakah ada pemimpin opini yang berbeda untuk setiap isu. Polimorfisme adalah tingkat di mana seseorang bertindak sebagai pemimpin opini untuk berbagai topik. Kebalikannya, monomorfisme adalah kecenderungan seseorang menjadi pemimpin opini untuk suatu topik saja. Tingkat kepemimpinan opini polimorfik dalam sistem sosial tertentu tampaknya bervariasi dengan faktor-faktor seperti karangan topik yang mengukur pendapat kepemimpinan. Selanjutnya ada tentang jaringan teman dalam penyebaran obat medis. Dijelaskan bahwa langkah yang mudah untuk para ahli dipusi untuk menghitung jumlah hubungan jaringan masing-masing individu dalam sistem sosial untuk mengukur tingkat kepemimpinan opini mereka, dan kemudian untuk menentukan karakteristik pemimpin opini dan pengikutnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valerina Diastin dengan NIM 1800980. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran sosial. Menurut Profesor Albert Bandura, inti dari teori pembelajaran sosial adalah bahwa seseorang belajar dari orang lain melalui pemodelan dari pengamatan, yaitu kita mengamati apa yang dilakukan orang lain, lalu melakukan hal yang sama, tapi tidak sama persis. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tiruan sederhana atau peniruan buta. Tapi pemodelan sosial memungkinkan pengamat untuk mengambil elemen penting dari pola perilaku yang diamati untuk menciptakan perilaku yang sama. Pemodelan memungkinkan pembelajar untuk mengadopsi perilaku yang diamati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemodelan sosial. Jadi, agar pemodelan sosial itu terjadi, seorang individu harus fokus menyadari perilaku individu lain dalam jaringan komunikasi pribadinya yang telah mengadopsi inovasi untuk ditiru. Maka dari itu, ada sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu menanyakan bahwa bagaimana atau sejauh mana seseorang individu fokus menyadari perilaku inovasi dari berbagai individu lain yang berada pada tingkat kedekatan yang berbeda dengan individu yang fokus tersebut.